Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pecahan bentuk aljabar. Di sini nanti kita akan membahas tentang operasi pecahan tetapi dalam bentuk aljabar. Nah, sebelum kita menyimak video lebih lanjut, kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam pecahan bentuk aljabar ini nanti kita akan dalam video ini kita akan menjelaskan perkalian dan pembagian. Ini untuk operasi perkalian dalam pecahan. Nah, kalau perkalian ini lebih mudah lagi ya. Jadi misal ada bentuk soal itu A per B dikalikan C per D. Jadi kita bisa langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang. Ini dikalikan pembilangnya A dengan C, berarti A kalikan C, penyebut dikalikan dengan penyebut, jadi B kalikan D. Ini ya, A kalikan C per B kalikan D. Nah, untuk memahami kita langsung ke soal. Contoh soal yang pertama, ini ada contoh soal itu X per X plus 2 dikalikan X kuadrat minus 4 per 3. Nah, ini gimana hasil cara untuk melakukan operasi perkalian ini? Ini caranya seperti tadi ya, konsepnya pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut, berarti ini langsung saja kita alihkan. Jadi di pembilangnya X kita kurung ya biar lebih mudah. X ini titik ini alihkan X kuadrat 4, ini penyebutnya X plus 2 dikalikan 3. Nah, ini karena ada X kuadrat minus 4 ini kita bisa sederhanakan dulu ya, atau kita cari faktorisasi dari X kuadrat minus 4. Nah, kita akan menentukan faktorisasi dari X kuadrat minus 4. Ini caranya adalah kita keluarkan dulu X-nya. Di sini kan ada X kuadrat, berarti kita keluarkan satu-satu. Jadi X-nya ada 1, sini juga 1 X. Nah, di sini nanti setelah X ini ada angka, di sini juga ada angka. Ada 2 angka ya di sini. Nah, untuk mengisi 2 angka itu apabila dijumlahkan, kan ini bentuknya itu sama halnya dengan X kuadrat plus BX plus C. Nah, X kuadrat ini berarti hanya itu 1X, B-nya ini adalah 0, terus C-nya ini adalah 4 gitu ya. Nah, apabila kita jumlahkan angka yang apabila itu dijumlahkan hasilnya adalah 0, dan apabila dikalikan itu hasilnya minus 4, itu berapa? 2 dengan negatif 2 dikurangi 2 kan 0, berarti kalau 2 dikalikan negatif 2 adalah minus 4. Jadi di sini kita bisa tuliskan 2 negatif 2 dengan positif 2. Nah, kalau sudah ketemu, kita bisa tuliskan di sini ya, X ini faktor dari X kuadrat minus 4 tadi kan X 2 X plus 2. Ini kita tuliskan lagi yang ini punya tadi X plus 2, ini 3. Nah, di sini kan ada di pembilang dan penyebutnya ini ada angka yang sama. Nah, ini kita bisa sederhanakan dengan cara mencoretnya. Ini dicoret dengan ini dicoret, hasilnya kan 1, di sini juga 1. Nah, kalau sudah kita tulis ulang lagi hasil yang tidak bisa dicoret, yaitu X kalikan S2. Satunya tidak perlu ditulis karena angka yang
apabila dikalikan 1 adalah angka tersebut. Sini 3. Nah, kalau sudah, ini bisa dikalikan ya, X dikalikan X plus X dikalikan 2, berarti hasilnya adalah X kuadrat min 2X per 3. Ini ada contoh soal yang kedua, pecahan dalam bentuk aljabar. Ini ada 5B per 3A dikalikan 2A kuadrat per BC. Bagaimana cara pengerjaannya? Ini caranya masih sama ya, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Jadi kita bisa tulis 5B dikalikan 2A kuadrat, terus penyebutnya 3A dikalikan BC. Nah, kita bisa langsung operasikan 5B kali ini koefisiennya dengan koefisien 5 kalikan 2 berarti 10. Berarti untuk variabelnya langsung dikalikan, berarti A kuadrat kalikan B. Kemudian ini sama 3A BC. Nah, di sini kan kita bisa sederhanakan ya, karena ada variabel yang sama. Ingat, ini konsep perpangkatan A kuadrat, kan di sini adanya samaan B dengan AB juga A kuadrat dibagi A, berarti A pangkat 2 dikurangi A pangkat A dikurangi 1. A di sini kan makanya 1, berarti A dikurangi 1. Ini angkanya tetap sama. Di sini A tetap, kemudian 3 sama. Karena ini sudah habis, di sini kan tinggal 1 dicoret, ini 1, ini masih 1, ini keempat habis. Kemudian B kita coret, hilang. Ya, berarti 3A per 3, 10A per 3C. Ini adalah bentuk khas, bentuk paling sederhana dari 5B per 3A kali 2A kuadrat per BC. Nah, kita lanjut ke pembagian ya. Pembagian dalam pecahan itu adalah kebalikan, kita membaginya itu menjadi perkalian, yaitu dengan ini dibalik ya, pembaginya ini dibalik, berarti A per B dibagi CD ini kita ubah menjadi perkalian dengan membalikan pembagiannya itu dibalik. Jadi penyebut menjadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi A per B dikalikan D per C, ini kan kebalik ya, ini dibalik sehingga menghasilkan perkalian. Jadi konsepnya nanti menggunakan konsep perkalian sebelumnya tadi. Jadi hasilnya adalah pembilangnya dikalikan A kalikan D, terus penyebutnya dikalikan juga B kalikan C. Nah, untuk memahami kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal X per 3 dibagi X kuadrat plus 4X per 4. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam perkalian dengan membalik pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang di bagian membaginya ini ya. Jadi X plus X per 3 dikalikan ini diganti kita ubah menjadi bentuk perkalian. Jadi tadi ingat ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi kita balik 4 di sini, X kuadrat plus 4X. Nah, kalau sudah, kita bisa lakukan operasi perkaliannya. X pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan pembilang. X dikalikan 4 berarti 4X. Nah, 3 dikalikan X kuadrat, 3X kuadrat plus 12X. Nah, di sini kan masih bisa disederhanakan lagi ya. Di penyebutnya kita bisa sederhanakan lagi dengan mengambil ini kan 12X. 12X itu bisa dibagi 3 kan.
berarti kita bisa membaginya dengan 3x. Ini 3x dibagi 3x kuadrat dibagi 3x adalah kan x. Kemudian 12x dibagi 3x hasilnya adalah 4 ya. Jadi ini merupakan hasil dari, kalau masih bingung kita balik lagi ke bentuk ini ya, 3x dikalikan 3x dikalikan x kan hasilnya 3x ini ya. Kemudian 3x dikalikan 4 ini adalah 12x. Nah, ini merupakan bentuk paling sederhana dari pembagian x per 3 dibagi x kuadrat plus 4x per 4. Ini adalah hasil jawabannya. Nah, ini ada contoh yang kedua, 5a kuadrat b per c kuadrat dibagi a per cb. Nah, kita ubah lagi ini pembagian ini dalam bentuk perkalian lagi ya. Kita tulis yang awal 5a kuadrat b per c kuadrat, ini kita ubah menjadi perkalian. Jadi kita ubah lagi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi kita balik ya, yang a ini pembilangnya jadi penyebut, kemudian yang cb ini penyebutnya jadi pembilang jadi cb. Nah, kalau sudah kita operasikan seperti sebelumnya ya, jadi pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Jadi 5a kuadrat b dikalikan cb, berarti 5a kuadrat b, ini b nya ada 2 berarti b kuadrat plus c kuadrat dikalikan a, berarti a c kuadrat. Nah, di sini kan ada huruf-huruf yang sama, jadi kita bisa sederhanakan dengan cara mencoretnya saja, lebih mudah. Di sini kan a-nya pangkat 2, terus dibagi a pangkat 1, berarti a pangkat 2 dibagi a pangkat 1 itu halnya dengan diperpangkatan ya. A pangkat 2 dibagi a, itu a pangkat 1 itu sama dengan a 2 min 1, jadinya adalah a. Berarti kita tulis 5a. Di sini karena tidak di bawah tidak ada b, tidak ada b, berarti b kuadratnya ditulis lagi. Nah, di sini ada c pangkat 1 bagi c pangkat 2. Ini sama halnya c 1 min 2 sama dengan c min 1 ya. C min 1 itu sama halnya dengan 1 per c 1. Di sini 1 ditulis, tidak perlu ditulis, berarti kita cukup menuliskan c. Nah, ini merupakan hasil paling sederhana dari pembagian 5a kuadrat per c kuadrat dibagi a per cb. Ini adalah hasilnya 5a b kuadrat per c. Nah, kan kita tadi sudah membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dalam pecahan bentuk aljabar ya. Nah, kita bisa simpulkan dalam penjumlahan dan pengurangan ini kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ini ya, penyebutnya kan b dengan d, kita samakan dengan kalikan saja. Ini sama dengan pengurangan tadi, ini begini. Kemudian kalau perkalian, kita langsung saja dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi a kalikan c per b kalikan d. Nah, kalau untuk pembagian di sini kita ubah dulu pembagian itu ke dalam perkalian. Caranya yaitu dengan membalikan pembaginya, pembagi atau yang kedua ini penyebutnya dijadikan pembilang, d dijadikan bilang ya, kemudian c nya dijadikan penyebut atau dibalik saja, d nya di atas, c nya di bawah, seperti itu. Nah, kita sudah jadikan perkalian, jadi kita tinggal mengalihkan a kali d, b kali c, seperti itu ya di sini.
Konsep pembagian itu adalah kita mengalihkan dengan membalik pembaginya dari pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Baik, mungkin itu saja. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat penjelasan pecahan bentuk aljabar berikut ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.